video kali ini aku akan kasih tahu kalian teka-teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya supaya kalian terbiasa mengasah otak ya guys. Kalian udah siap belum nih? Langsung aja yuk kita mulai teka-tekinya. Teka-teki pertama. Pada siang hari di jam pelajaran olahraga dan semua murid lagi di lapangan, Andi ditemukan tewas di ruang ganti sekolahnya. Security memeriksa TKP dan gak menemukan barang bukti apapun di sana. Akhirnya ia memeriksa CCTV yang menuju ke ruang ganti guys. Ternyata ada 3 anak yang masuk berbarengan dengan Andi. Yang pertama ada Septian. Dia bilang, pada saat itu aku lagi buru-buru untuk ganti pakaianku pak. Jadi aku gak memperhatikan kalau Andi ada di ruangan itu. Aku pun langsung bergegas karena teman-temanku udah nunggu untuk main futsal di lapangan. Mana mungkin aku pembunuhnya pak. Yang kedua ada Aryo. Ia mengatakan, saat di ruang ganti aku memang bertemu Andi dan sempat ngobrol bersama. Tapi aku pergi duluan karena temanku Rizky memintaku untuk segera ke lapangan karena tim basket kekurangan 1 orang. Makanya aku langsung bergegas dan bermain basket sama temanku. Mana mungkin aku yang telah melakukan pembunuhan itu. Yang ketiga ada Rian. Ia mengatakan, pada saat itu aku lagi mengganti pakaian. Terus aku juga nggak bertemu dengan Andi pak. Karena pada saat itu jam olahraga dan aku pun langsung bermain pingpong di kelas. Habis aku lihat meja pingpong kosong dan gak ada yang mainin. Mana mungkin aku pelakunya. Setelah mendengar pernyataan para siswa, security pun tahu siapa yang telah berbohong guys. Menurut kalian siapakah yang dimaksud Pak Security? Gak pakai lama, waktunya aku mulai dari sekarang. Gimana guys? Udah ketemu siapa yang telah berbohong? Jadi pelakunya adalah Rian guys. Karena nggak mungkin banget kan dia main pingpong sendirian. Karena para siswa lagi berada di lapangan semua tuh. Jadi nggak ada orang yang bisa diajak main pingpong guys. Udah pasti dia berbohong tuh. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Rama adalah seorang arsitek yang sangat hebat guys. Pada suatu hari, ia memiliki teknologi bangunan yang sangat canggih. Bosnya memintanya untuk mempresentasikan hasil karyanya ke para klien tuh. Tapi saat mempresentasikan hasil karyanya, para vendor nggak boleh memfoto hasil karyanya Rama. Setelah selesai mempresentasikan, Rama pun memanggil security untuk menangkap salah satu orang vendor. Tapi mereka semua beralasan kalau mereka nggak memfoto hasil karyanya. Orang pertama mengatakan, saya sama sekali nggak ngefoto karya tersebut pak. Justru saya sangat kagum dengan hasilnya. Karena Pak Rama benar-benar sangat keren. Lagian aku juga udah kerja sama dengan perusahaan ini lebih dari 10 tahun. Mana mungkin aku mengkhianatinya. Orang kedua berkata, aku nggak ngambil gambar saat lagi dipresentasikan pak. Aku cuma menanyakan dan sangat kepo dengan konstruksi yang keren ini. Aku rasa juga hasil karya ini bakalan laku keras apabila segera dipublikasikan. Orang ketiga berkata, aku nggak mungkin ngambil foto hasil karya ini pak. Aku ini vendor yang sangat lama bekerja sama dengan perusahaan ini. Bos dari perusahaan ini aja sahabatku. Dan si Rama adalah adik kelasku di kampus. Aku sangat menghargai setiap karya-karya dari perusahaan ini. Lagian aku juga memiliki saham di sini. Jadi mana mungkin aku melakukannya. Setelah mendengar alasan mereka semua, akhirnya security pun menangkap salah satunya guys. Menurut kalian, siapakah yang tertangkap oleh Pak Security? Langsung aja waktunya, aku mulai dari sekarang. Udah ketemu jawabannya? Yap, bener banget kalau kamu menjawab orang yang membawa buku ini. Karena orang ini doang yang membawa buku saat lagi mendengarkan presentasi karyanya si Rama. Dan udah gitu dia pada saat presentasi selalu mengarahkan bukunya ke konstruksi tuh. Udah pasti dia lagi memfoto semua konstruksinya ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga. Di kota Tangerang terdapat kedai kopi yang sangat terkenal guys.
Pada Minggu siang, ada seorang karyawan kedai itu yang terbunuh. Polisi pun tiba dan langsung menginterogasi beberapa orang yang diduga tersangka pada kasus ini. Staf kedai pertama bernama Ica. Ia mengatakan, saya datang siang hari dan melihatnya bekerja tadi. Tapi tiba-tiba saya dapat kabar dia sudah meninggal. Saya aja nggak tahu apa penyebab dan kenapa dia bisa terbunuh, Pak. Jadi nggak mungkin banget kalau saya pelakunya. Manajernya Novia berkata, pada saat kejadian aku lagi ke kantor pos dan datang telat karena saya harus mengirimkan barang kepada ibu saya di kampung. Jadi nggak mungkin saya yang melakukannya. Lagian kenapa dia bisa terbunuh? Emang nggak ada orang lain selain dia di kedai ini? Staf kedai kedua adalah Reza. Dia mengatakan, saya tadi pagi melihatnya dalam keadaan baik-baik aja, Pak. Dan saya juga punya janji untuk hangout dengannya sehabis pulang kerja. Saya merasa sedih sekali harus kehilangannya, Pak. Tega sekali orang yang melakukan itu padanya. Dari alasan para terduga, kira-kira siapa nih yang melakukan pembunuhan terhadap karyawan itu? Langsung aja waktunya 5 detik untuk kalian jawab. Udah tahu siapa pelakunya? Jadi jawabannya adalah Novia guys. Kenapa? Karena kantor pos nggak ada yang buka di hari Minggu ya. Terus juga kita melihat ada bercak darah pada bajunya tuh. Udah pasti dia berbohong agar nggak ketahuan sama polisi ya. Hayo, kamu jawabnya apa? Kasih tahu kita di kolom komentar. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat. Ada sekelompok remaja pergi ke suatu penginapan untuk melakukan liburan tuh. Keesokan harinya, remaja yang bernama Gary ditemukan tak sadarkan diri di pagi hari. Akhirnya polisi datang dan menanyakan teman-temannya atas kejadian ini. Alan berkata, aku keluar sesudah sholat subuh untuk jogging karena udara di sini sangat sejuk, Pak. Mumpung masih di sini, saya memanfaatkan waktu untuk menghirup udara segar. Jadi selama itu aku berada di luar untuk menikmati liburanku di pagi hari. Setelah aku pulang, Gary sudah meninggal, Pak. Ratna berkata, aku membersihkan ruang tamu setelah pesta, Pak. Kami semalaman berpesta sangat meriah. Karena aku orangnya sangat risih sekali dengan yang namanya sampah, maka dari itu aku harus beres-beres terlebih dahulu. Jadi aku tidur larut malam dan bangun setelah mendengar kejadian ini. Helmi berkata, aku bangun pagi-pagi dan mencari sarapan untuk kita semua. Karena kita habis berpesta dan begadang di sini. Jadi udah pasti nggak ada yang bisa membuatkan sarapan buat kita, Pak. Aku pergi juga nggak jauh dari sini untuk beli bubur ayam. Setelah aku sampai di penginapan, Gary sudah meninggal, Pak. Dari alasan teman-temannya, menurut kamu siapakah yang berbohong? Waktunya aku mulai dari sekarang. Jadi yang berbohong adalah Ratna guys. Karena dia bilang dia membersihkan ruang tamu, tapi ruangannya masih berantakan tuh. Terus dia bilang kalau tidur larut malam. Dan memungkinkan dia untuk melakukan hal itu ya guys. Udah pasti kalau dia berbohong untuk mengelabui polisi agar nggak ketahuan tuh. Siapa aja yang jawabannya benar? Selamat ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kelima. Di teka-teki terakhir ini menampilkan dua orang yang lagi melakukan kegiatannya masing-masing. Katanya ada di antara mereka yang merupakan seorang pembunuh loh. Coba kalian perhatikan salah satunya ya, karena kalian akan nemuin beberapa clue untuk menjawab teka-teki ini. Aku hitung mundur 5 detik dari sekarang. Gimana? Udah ketemu jawabannya? Kalau udah, coba tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Nah, itu dia guys, teka-teki logika paling sulit. Apakah kamu menjawab semua pertanyaan dan jawabannya benar semua? Coba dong kasih tahu aku di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Agar video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan orang lain. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out!